Di dalam video ini akan ditunjukkan sebuah eksperimen dalam bentuk simulasi bagaimana kita menentukan nilai viskositas dari fluida. Rancangan eksperimen akan dilakukan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Suatu fluida yang akan kita tentukan nilai viskositasnya, kita masukkan ke dalam sebuah tabung. Pada tabung tersebut, kita berikan penanda awal dan penanda akhir. Lalu, kita akan masukkan sebuah benda berbentuk bola, yang kemudian kita akan ukur waktu bola tersebut dari garis merah yang awal ke garis merah yang akhir. Untuk itu, kita akan melakukannya pada sebuah website dengan link yang sudah diberikan. Seperti ini penampakan simulasi eksperimen dari website tersebut. Yang pertama kita akan lakukan adalah kita memilih jenis cairan yang akan kita tentukan nilai koefisien viskositasnya. Di sini ada gliserin dan castor oil. Kita akan pilih gliserin. Lalu kita juga di sini bisa menentukan untuk variabel diameter dari benda yang akan kita masukkan. Sedangkan untuk diameter dari tabungnya kita akan buat konstan di 3 cm. Pada simulasi ini juga di bagian ini diinformasikan tentang density dari cairan dan juga benda yang akan kita gunakan. Hal lain yang perlu kita perhatikan juga di sini adalah penanda merah yang berada pada tabung tadi. Di sini ditandai dengan A dan B. Jarak standar yang diberikan pada simulasi ini antara A dan B adalah sebesar 60 cm. Namun jika memang diperlukan, kita boleh saja menggeser kedua garis ini. Contohnya begini. Ini jika kita ingin menggantinya untuk jarak 30 cm. Selama percobaan ini berlangsung, jarak antara kedua garis ini diharapkan selalu konstan atau tidak mengalami perubahan. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, kita akan siapkan dulu tabel untuk penulisan data hasil ukur kita ya. Tabel yang perlu kita persiapkan seperti ini. Pada percobaan ini akan dilakukan 5 variasi nilai jari-jari pada bola yang akan dimasukkan ke dalam fluida, yaitu radius of sphere-nya. Untuk setiap variasi datanya akan diambil dari 3 siswa yang berbeda. Jadi masing-masing anggota melakukan hal yang sama. Jika ada 4 anggota dalam satu kelompok, maka data ini dituliskan sampai R4 pada masing-masing variasi datanya. Selain tabel hasil pengukuran ini, kita juga perlu menyiapkan satu tabel berikutnya untuk nantinya kita plotting data pada grafik. Tabel yang perlu kita persiapkan adalah seperti ini. Jumlah baris mengikuti jumlah data yang kita dapatkan. Namun di sini kita akan memplotting antara radius kuadrat dari bola dan satu lagi adalah nilai terminal velocity dari bola tersebut. Nah, jika tabel sudah siap, maka kita kembali ke simulasi pada OLAPS-nya. Baik, di sini kita akan mulai memberikan contoh untuk pengambilan data.
Kita cek dulu bahwa ini menggunakan gliserin. Untuk diameter tabung kita gunakan saja 3 cm. Tidak perlu kita ubah. Lalu untuk diameter bola awal adalah 5 mm. Sekarang kita akan ambil bolanya. Klik kiri pada mouse sekali, lalu kita angkat. Kita letakkan di atas tabung. Lalu kita tinggal klik kiri lagi pada mouse dan bolanya akan terjatuh. Ya, waktu sudah dicatat oleh stopwatch 43,753 detik. Lalu kita catat data ini pada tabel yang tadi sudah disiapkan. Untuk radius adalah setengah diameter yang sudah kita gunakan tadi, yaitu 5 mm. Sehingga kita tuliskan di sini adalah 0,0025 meter. Untuk distance adalah jarak dari A ke B, tadi 60 cm. Kita gunakan, maka kita tuliskan di sini adalah 0,6 meter. Dan waktu yang tercatat pada stopwatch tadi adalah 43,753 detik. Silakan bagi anggota yang lain menuliskan untuk R2 dan R3-nya. Jika telah selesai, maka silakan dilanjutkan untuk variasi data berikutnya. Untuk yang bagian kedua, yaitu dengan mengubah nilai diameter dari bola tersebut. Yang tadinya 5 mm boleh diubah menjadi 6 mm. Atau boleh juga jika teman-teman ingin berbeda dengan kelompok yang lainnya, dengan menambahkan 0,5 mm juga dipersilakan. Jika kita ingin melakukan pengubahan, kita reset terlebih dahulu. Lalu kita geser ini ke 6 mm. Nanti tinggal kita pindahkan lagi bolanya ke atas tabung dan kita jatuhkan, sehingga kita bisa mencatat untuk waktu yang berikutnya. Nah, pada bagian tabel, jangan lupa di sini kita isi dengan setengah dari nilai diameternya, yaitu 0,03. Dan nanti untuk hasil pencatatan lainnya, kita tuliskan dengan nilai yang sama ya, yaitu untuk AB-nya tetap tidak mengalami perubahan, dan nanti nilai stopwatch-nya kita masukkan kembali di bagian waktu ini. Setelah semua data ini terisi, kita akan lanjutkan ke tabel yang berikutnya. Saya akan tunjukkan untuk satu data ini. Di sini kita harus menuliskan kuadrat dari jari-jari. Kita tinggal ambil aja di sini ya untuk sebagai sumbernya. Kita gunakan Excel ya. Jadi kita tidak perlu kalkulator. Kita tuliskan sama dengan, lalu kita pilih kolom ini, kita kalikan dengan kolom ini kembali. Nah, nanti hasilnya sudah langsung dihitung oleh Excel. Begitu juga dengan terminal velocity-nya, kita cukup tinggal mengambil data nilai yang di sini untuk distance dan waktunya yang ada di sini. Jadi artinya kita tinggal buat persamaannya adalah distance dibagi dengan waktu. Maka otomatis akan terhitung oleh Excel-nya. Dan silakan melakukan hal yang sama untuk barisan yang lainnya. Hingga semuanya sudah akan terhitung otomatis oleh Excel ya teman-teman ya. Setelah semua hasil perhitungan ini nanti terisi, proses selanjutnya adalah teman-teman menampilkan grafik antara terminal velocity versus square radius dari benda yang kita masukkan tadi ya. Dan dari grafik tersebut kita munculkan juga base fit line-nya melalui Excel ini. Sehingga dari base fit line yang akan kita dapatkan nanti, kita akan memiliki nilai gradien dari base fit line tersebut. Gradien dari base fit line inilah yang nanti akan kita gunakan ke dalam persamaan yang kita turunkan dari Poisson dan Stokes law ya, untuk mendapatkan nilai viskositas. Nah, ini kita lihat di sini formulasinya.
di mana di situ ada variabel terminal velocity dan juga r square atau radius square ya dari benda yang kita masukkan ke dalam fluida tadi. Sehingga kalau r square ini kita pindahkan ke bawah, maka dia akan menjadi VT per r square, di mana itu adalah gradien dari grafik yang telah kita dapatkan pada Excel tadi. Jadi kita tinggal masukkan aja ke dalam persamaan ini. Untuk gravity-nya 9,81, density dari sphere sudah diinformasikan, density dari fluid sudah ada, dan kita bagi dengan gradiennya. Sehingga, dan demikian kita bisa mendapatkan nilai viscosity dari fluida yang kita gunakan di dalam simulasi tadi. Setelah mendapatkan nilai viskositas dari hasil perhitungan ini, teman-teman silahkan bandingkan dengan nilai viscosity yang sudah tertera pada simulasi ini. Lalu perhitungkan berapa besar error percentage yang terjadi pada simulasi ini berdasarkan data yang sudah didapatkan. Selanjutnya, silakan teman-teman memulai untuk melaksanakan kegiatan eksperimen ini dan mengikuti instruksi berikutnya yang telah diberikan.